Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Nur, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 Batu Mandi. Di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi lagi. Konfigurasi yang akan saya berikan ada 4, yaitu konfigurasi IP address, DNS server, DHCP server, dan mail server. Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke konfigurasi yang pertama, yaitu konfigurasi IP address. Pertama-tama kita login dulu. Di sini saya login menggunakan root, kemudian masukkan password. Oke, selesai. Selanjutnya masuk ke inti konfigurasinya. Nah, di sini masukkan perintah nano /etc/network enter. Oke, nah di sini tampilan merupakan inti dari konfigurasi IP address-nya. Begini tampilan awalnya, kemudian kita ubah. Nah, di sini kita tambahkan pagar. Nah, fungsi pagar untuk memblok kata yang ada setelah atau sesudah pagar tersebut. Kalau diletakkan pagar di depannya, maka kata yang sesudahnya otomatis tidak terbaca oleh komputer, seperti itu. Kemudian di sini tambahkan auto add 0 ya. Kemudian init DHCP di sini kita ganti dengan static. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan atau menulis address, netmask, network, dan broadcast. Pertama-tama address dulu. Address saya 192.168.0.1. Kemudian netmasknya 255.255.0. Oke, di sini saya menggunakan IP kelas C ya. Jadi netmasknya itu 255.255.255.0. Nah, kemudian selanjutnya networknya 192.168.0.0. dan yang terakhir broadcastnya 192.168.0.255. selesai. Kemudian simpan menggunakan Ctrl X, Y, enter, simpan. Sudah tersimpan. Kemudian selanjutnya kita restart menggunakan perintah /etc/init.t/networking restart. Nah, kemudian enter. Oke. Kalau muncul tulisan oke berwarna hijau, maka menunjukkan pengrestartan sudah berhasil. Selanjutnya kita ping untuk mengecek atau tes apakah sudah benar-benar berhasil ya. Ping IP kita 192.168.0.1, enter. Oke, jika muncul seperti tampilan di layar, maka prosesnya sudah berhasil. Kita stop saja menggunakan Ctrl Z. Nah, oke, baiklah, dengan ini proses konfigurasi IP address-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu DNS server. Pertama-tama kita masukkan perintah apt cd-rom add untuk ingin menambahkan CD atau masukkan CD. Oke, nah di sini masukkan CD atau DVD 2 ya, DVD 2. Nah, DVD 2. Kemudian enter. Sedang memproses. Selesai, prosesnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah awal konfigurasi DNS servernya, yaitu install paketnya dulu menggunakan perintah apt get install
bin 9. Enter. Yes or no? Yes. Oke, tunggu. Oke, selanjutnya masukkan perintah cd/etc/bin / kemudian enter. Kemudian masukkan perintah cpdb.local spasi db spasi db dot nama kalian, nama folder yang kalian inginkan. Nah, di sini saya menggunakan nama saya saja, kemudian enter. Berikutnya hampir sama, cpdb lagi, cpdb dot 127 db dot 192 IP awal kita ya. IP awal itu menunjukkan kelas apa IP kita itu. Oke, kemudian enter lagi. Nah, baru di sini menggunakan nano db nama kita. Di sini kita akan masuk ke proses inti konfigurasi DNS servernya, nano db nama kita. Nah, di sini di sini ada kata localhost. Localhost di sini kita ganti dengan nama kita .sch.id. Cara menggantinya seperti apa? Oke, kalau kalian ganti satu-satu seperti ini, kalian hapus, agak ribet, agak susah dan rentan terjadi kesalahan. Cara simpelnya menggunakan perintah Ctrl W, Ctrl R, kemudian replace. Kita ketik localhost dulu, localhost, kemudian enter, replace with. Nah, baru kita isi nama kita .sch.id, kemudian enter. Nah, di sini ada pilihan Y, N, A, dan C. Nah, kita pilih A atau AL semua. Oke, nah, maka localhost semua localhost yang ada di sini telah berubah menjadi nama kita .sch.id. Kemudian di sini, di sini ada IP masih tidak beraturan ya. Kita ganti dengan IP kita 192.168.01. Kemudian enter. Nah, di sini kita tambahkan lagi, ada tambahkan www, tab, sisanya mengikuti yang lain aja. Pokoknya tambahkan www dulu, kemudian in IP kita lagi 192.168.01, kemudian enter. Di sini karena kita menginstal mail server, akan mengkonfigurasi mail server, maka di sini kita tambahkan mail. Tergantung kebutuhan konfigurasi kita, mail in IP lagi 192.168.01. Selesai, kemudian simpan. Oke, selanjutnya masuk ke perintah atau masukkan perintah nano db.192, enter. Oke, di sini tidak jauh berbeda. Localhost tadi kita ganti lagi. Oke, nah kita ganti ya, localhost, kita ganti nama kita .id. Oke. Bedanya di sini tidak ditambahkan apa-apa, melainkan hanya IP di sini kita ganti. Memang IP-nya hanya 3 digit, tapi 3 digit dari belakang. Berhubung IP saya 192.168.01, jadi yang diambil 3 dari belakang. Jadi di sini menjadi 10168, soalnya 3 digit di belakang ya. Jadi 10168 seperti itu. Kemudian simpan. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke Zones. Menggunakan perintah nano nametconf default zones, kemudian enter. Oke, selesai. Sekarang inilah tampilan Zones. Nah, di sini kita cut dari sini sampai ke sini, kita cut. Nah, sampai sini. Nah, kita cut menggunakan Ctrl K
cut. Oke, sampai sini. Kemudian kita angkat lagi, Ctrl U, menggunakan Ctrl U 1 2 kali ya mengangkatnya. Nah, kemudian di sini kita hapus zone 0 ini ADDR apa ini kita hapus ya, kita hapus. Nah, dari sini hapus. Oke ya, selesai. Kemudian localhost di sini kita ganti dengan nama kita .sch.id. Oke, kita ganti dulu. ch.id. Nah, db.local di sini ganti dengan db.nama kita tadi. Nah, kemudian nih 127 di sini kita ganti dengan 192. db di sini kita ganti dengan 192 juga. 192. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya masukkan perintah /etc belum nano /etc/resolve.com. Nah, di sini kita akan masuk ke resolve. Di sini masih tidak teratur, tidak beraturan masih. Name server di sini kita ganti dengan IP kita 192.168.0.192.168.01. Kemudian kita tambahkan search di atas sini. Nah, di sini nama kita .ch.id. Seperti itu. Kemudian selesai, kemudian simpan. Oke, sudah selesai. Kemudian langkah terakhir yaitu pengerestartan. Oke, kita coba restart. Gunakan perintah /etc/ini.d bin9 restart. Biar kalian nggak ngetik lagi, agak lama ngetik, kalian tinggal klik atas. Nah, sampai sini. Jadi networking restart ini kita ganti dengan bin9 restart. Nah, kalian tidak usah capek-capek kan ngetik. Asal perintahnya pernah dilakukan di sini, ketika kalian klik atas, maka perintah tersebut pasti akan muncul gitu. Kecuali perintahnya memang tidak pernah kalian lakukan, maka tidak akan muncul. Nah, seperti kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan mencek apakah sudah berhasil konfigurasi DNS-nya. Kita cek ping www dulu, www.sch.id, kemudian enter. Oke, nah sudah berhasil. Kemudian yang kedua, mailnya tadi kita klik atas. Nah, kemudian di sini kita ubah dengan mail, simple kan. Nah, oke, mail. Kalau kalian ngetik satu-satu agak susah, lama. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita stop. Oke, dengan ini maka sudah berhasil proses konfigurasi DNS servernya. Lanjut ke konfigurasi yang kedua, yang ketiga, yaitu DHCP server. Pertama-tama install paketnya dulu, menggunakan perintah apt-get install isc DHCP server, apt-get install isc DHCP server, enter. Proses penginstalan. Sudah selesai. Kemudian yang berikutnya masukkan perintah nano /etc/default /esc DHCP server, kemudian enter. Di sini kita menuju ke paling bawah halaman biar lebih cepat daripada klik bawah, kan agak lama, tapi sama aja sih, terserah kalian. Kita menggunakan Ctrl V langsung ke akhir halaman. Nah, kemudian di sini kita tulis add 0 seperti itu, kemudian simpan. Nah, yang berikutnya masukkan lagi perintah nano
/etc /dh dhcp /dh dhcpd dhcpd.com. Nah, kemudian enter. Di sini memang di sini merupakan inti proses konfigurasi DHCP servernya. Di sinilah yang banyak sering terjadi kesalahan di sini biasanya. Jadi kalian harus lebih hati-hati. Nah, pagar dari sini sampai sini kalian hapus. Dari sini langsung hapus. Kita hapus. Oke, selesai. Kemudian di sini subnet, netmask, rank, domain name, broadcast masih tidak beraturan. Jadi kita atur saja sesuai yang kita punya subnet kita. Sekelas info, subnet ini sama dengan network. Jadi networknya atau subnetnya 192.168.01. Netmasknya 255.255.255. Ini 0. Nah, kemudian rank di sini ranknya 192.168.01 sampai 192.168.0.254. Rank, cara mencari rank ini sangatlah mudah ya. Pokoknya setelah network dan sebelum broadcast itulah rank. Nah, dari situ sampai situ. Jadi ranknya 192.168.01 sampai 192.168.0.254. Nah, kemudian di sini kita hapus dari sini sampai NS1. Nah, sampai sini. Di sini kita tulis IP kita 192.168.0.1. Kemudian nih yang ada tanda petik nih kita hapus, kita ganti dengan nama kita .ch.id. Bukan www ya. sch.id. Oke. Fungsi tanda petik di sini supaya huruf yang ada di dalam tanda petik tersebut bisa dibaca oleh komputer. Soalnya komputer hanya bisa membaca bilangan, tidak dengan huruf. Nah, jadi cara supaya komputer bisa membaca dengan tanda petik 2 ini. Oke, ya, itu. Kemudian router di sini sama dengan IP kita 192.168.0.1. Yang selanjutnya broadcastnya 192.168.0.255. Oke, selesai. Kemudian simpan. Selanjutnya kita restart. Oke. Di sini bin 9-nya kita ganti dengan ESC DHCP server. ESC. Nah, kemudian enter. Violet. Nah, violet, jika terjadi violet berarti ada kesalahan di atas di proses yang di atas itu. Coba kita masuk. Nah, kita coba cek di mana kesalahannya. Memang seperti ini. Di sini harus detail ya. Harus detail, kalian perhatikan. Nah, di sini subnet. Nah, subnet di sini. Subnetnya saya tidak perhatikan. Nah, di sini saya menulis subnetnya IP saya, harusnya subnetnya 0, bukan IP saya. Seperti itu. Jadi, pelajaran buat kalian harus lebih hati-hati. Itu saja. Kemudian ini pasti sudah berhasil. Kemudian yes. Kemudian kita restart lagi. Lihat apa yang terjadi. Nah, oke kan sudah berhasil. Seperti itu. Jadi memang kalian harus ekstra hati-hati di sini. Soalnya di sini banyak yang diubah. Salah satu kata saja salah maka violet atau enggak berhasil. Kemudian kita akan mengatur jaringannya dulu. Masuk ke piranti, jaringan, pengaturan jaringan. Nah, di sini masih NAT. Nah, kita gunakan adaptor hanya host. Nah, itu di sini setelah itu kita menggunakan virtual host only ethernet adapter 2 tingkat lanjutnya. Di sini izinkan semua. Klik OK, jangan diklik batal, nanti enggak ke save. Klik OK. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke change adapter setting. Kemudian sini kita cek apakah sudah berhasil status.
properties, TCP IP4 kita klik. Nah, di sini kita harus gunakan yang otomatis. Nah, kita ubah ke otomatis dulu, otomatis, kemudian kita simpan, klik OK, kemudian klik OK. Sedang proses. Nah, itu kan baru paketnya berjalan. Kalau kalian tidak mengubahnya ke otomatis, maka nggak bakal berhasil. Jadi nah ini, kalau ini bitsnya sudah jalan, menandakan sudah berhasil. Coba kita klik detail. Oke, sudah berhasil nih, connect sufficient DNS-nya ada, tanggal hari ini kan. Oke, selesai. IP sudah betul itu. Nah, kita close saja. Kita close, sudah berhasil ya. Hal itu menunjukkan proses konfigurasi DNS server ini sudah berhasil. Tuh. Kemudian lanjut ke konfigurasi yang berikutnya, yaitu konfigurasi mail server. Ini kita close saja, kita ke mail server ya. Nah, setelah sini untuk masuk ke konfigurasi mail server, kita masukkan perintah apt cd-rom add lagi, cd-rom add, soalnya akan terjadi perpindahan DVD lagi. Masukkan DVD 3. DVD 3 yang sekarang. Di sini DVD 3, ini kan DVD 2 masih terpakai, jadi kita ganti dengan DVD 3. Kemudian enter, selesai. Nah, oke. Tuh, udah DVD 3 kan. Kemudian masukkan perintah berikutnya apt get install, apt get install. Nah, di sini agak panjang, apt get install ini belum, tunggu, saya baca dulu sebentar. Ini oke, udah berhasil ya memang. Berikutnya apt get install Apache 2, kemudian spasi postpack. Postpack. Di sini agak panjang proses install paketnya. Nah, postpack, kemudian courier imap. Nah, kemudian courier pop, kemudian courier pop, setelah itu square mail. Nah, harus ekstra hati-hati ya menulisnya, kalau enggak bisa gagal. Square mail gitu, square mail. Oke, terjadi kesalahan. Kita lihat sekali lagi, postpack courier imap Apache 2, postpack courier imap, courier pop, square rel mail. Sudah berhasil, berarti yang salahnya di sini. Nah, di sini. Nah, kita ulang dari sini lagi ya. Memang seperti itu. Kan komputer ini juga buatan manusia aja yang buatan Tuhan masih banyak yang memiliki kekurangan kan, apalagi komputer. Nah, coba lagi kita ulang dari sini. Pilot to mount the CD-ROM. Itu saya bingung.
Coba kita restart DHCP nya dulu. Memang gitu, sering terjadi kesalahan. Coba baru apt cd-rom add. Ntar di sini pakai di sini di tanda itu. Sorry, kacau saya. Seperti ini. Nah, cd-rom add. Oke, disuruh masukkan CD. Ya, ini masih kosong. Itu memang bisa seperti itu dia. Nah, baru kita masukkan DVD 3, kemudian enter. Nah, baru berhasil. Memang kadang seperti itu, namanya juga komputer ya. Kayak agak ada bugnya sedikit, cuman nggak masalah, cuman ikuti perintah kata saya tadi. Jadi setelah kalian merestart DHCP dan DHCP nya sudah berhasil, maka masukkan perintah apt cd-rom add, lalu masukkan DVD 3. Seperti itu caranya. Kemudian masukkan perintah ini tadi, yang ini yang panjang. Nah, apt-get install apache 2, postpack, courier imap, courier pop, dan squirrel. Nah, itu kemudian kita install paketnya, enter. Nah, sedang diprosesnya kan, memang begitu kalau komputer, kalian harus sabar ya. Tapi kadang ada juga yang langsung berhasil, ada juga yang kena kendala seperti saya tadi. Cuman jangan bimbang, seperti itulah. Kalian coba dan coba terus coba, pasti akan berhasil. Kemudian di sini disuruh masukkan DVD 1, kita ganti ke DVD 1 ya, kemudian enter. Sedang bekerja, kita tunggu. Nah, di sini oke. Di sini kan, kalau pakai kursor nggak akan bisa nih ke oke. Sini ke tanda oke, di sini kita klik tab. Nah, kemudian kita klik oke. Di sini internet sites. Ya, di sini Debian. Nah, Debian di sini kita ganti dengan mail nama kita .ich.id. Nah, mail dinur.ich.id. Kemudian kita simpan. Lalu kita klik oke. Yang proses. Tunggu. Memang agak lama di sini prosesnya. Dia menyeting segala macam ya. Enabling. Tunggu saja. Cuman nggak terlalu lama. Hampir selesai nih. Di sini disuruh masukkan DVD 2 lagi. DVD 2. Nah, kemudian kita enter. Oke. Banyak maunya nih. Yalah. Tapi lebih susah nurutin kemauan cewek daripada ini. Nah, DVD 3 lagi kan. Kemudian kita masukkan DVD 3 lagi. Paksa. Oke. Bentar. Ini kalau nggak salah yang terakhir. Nah, udah kan. Nah, kemudian di sini kita yes. Nah, oke, kita buat. Tunggu prosesnya lagi.
Kemudian di sini kita masukkan perintah dpkg strip L ya, itu L, soalnya angka 1 L dan I itu mirip di komputer. Kalau di sini terbacanya jadi itu L, saya tegaskan menggunakan L. Kemudian postpic, setelah postpic sama kayak di awal tadi, courier imap, courier pop, dan square mail. Courier imap, courier pop, dan squirrel mail. Squirrel mail. Kemudian enter. Oke, sudah. Selanjutnya masukkan perintah nano /etc/postpic /main/cf nano /etc/ postpic /main/cf. Kemudian enter. Di sini kemudian kita menuju ke akhir halaman menggunakan Ctrl V. Nah, di sini ada tulisan mailbox comment. Nah, di sini kita tambahkan pagar atau kita blok. Nah, tambahkan pagar, bukan di blok ya. Maksudnya memblok kata yang di belakangnya supaya nggak terbaca. Nah, kita tambahkan pagar di mailbox comment-nya, kemudian simpan saja. Nah, itu sudah. Setelah itu kita masukkan perintah maildir make /etc/etc/scale/maildir. Ntar oke. Yang berikutnya restart postpic-nya, kita restart ya. Kita restart postpic-nya, kita ganti dengan postpic, enter. Sudah di restart ya. Kemudian kita akan membuat user mailnya. Masukkan perintah add user. Di sini saya akan menamakan mailnya tkj 01. Oh, sorry. tkj 01. Kemudian enter. Password, masukkan password. Oke. Di sini kalau kalian masukkan password memang tidak dibacakan, password namanya rahasia juga, jadi nggak terbaca di situ. Kemudian enter saja. Masukkan sekali lagi. Sudah saya masukkan, kemudian enter. Nah, di sini kita skip. Nah, di sini yes or no, yes. Enter. Sudah selesai. Kemudian kita akan membuat user 2. Add user lagi. Add user 2-nya. Nama mail 2-nya di sini saya menggunakan smack2d 02. Enter. Masukkan password. Oke, masukkan sekali lagi. Kemudian kita skip. Nah, di skip sini menggunakan enter saja. Enter. Nah, kemudian yes or no, yes. Selesai. Nah, sini sudah. Kemudian kita masuk ke perintah berikutnya, cd /etc/apache 2 /cities available kemudian enter. Yang berikutnya masukkan perintah nano 000
The Falcon. Nah, seperti itu. Kemudian enter. Di sini ada yang kita ubah. Di sini pertama nih server name di sini pagarnya kita hapus. Kita hapus. Selanjutnya example.com di sini kita ganti dengan mail nama kita dus.sch.id, mail.sch.id, mail dinur.sch.id ya. Kemudian di sini localhost. Di sini webmaster at localhost kita ganti juga. Di sini dengan nama kita .sch.id, sini nama saya ID selesai. Nah kemudian yang di bawah sini var di sini kita ganti dengan USR www. Di sini kita ganti dengan share HTML. Di sini kita ganti dengan squirrel R-nya double ya. Nah coba kita eja dulu squirrel. Nah oke, sudah berhasil. Jangan sampai ada kesalahan penulisan ya, kalau tidak kalau ada salah nggak akan berhasil. Squirrel mail, kemudian simpan. Selanjutnya kita restart Apache-nya. Kita restart. Ini prospek di sini kita ganti dengan Apache. Oke, apakah berhasil? Oke, sudah berhasil. Kemudian berikutnya masukkan perintah w3m http://mail.dinur.sch.id. Enter. Oke, sudah berhasil. Sudah bisa login ke mailnya. Di sini kalian tinggal mengisi nama dan passwordnya saja. Cuman kalau kalian di sini mengisinya agak susah. Nah, saya sarankan lebih mudah kalian menggunakan browser. Nah, jadi saya sini akan memperlihatkan atau menunjukkan caranya pengujian menggunakan browser. Kalau menggunakan ini agak sulit ya. Jadi saya ambil cara yang mudah menggunakan browser. Kita masuk ke browsernya dulu. Ya, baiklah, kita sudah masuk di dalam browsernya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Pertama-tama masukkan halaman baru atau tambahkan halaman baru. Ketik mail nama kalian .sch.id, kemudian enter. Tunggu sebentar. Langsung proses. Oke, sudah masuk ke squirrel mailnya. Di sini tinggal kalian masukkan nama dan password saja lagi. Maksudnya user yang kalian buat tadi. Yang pertama kita masukkan user 1 dulu, yaitu tkj01. Masukkan password, kemudian login. Oke, sudah berhasil login. Kemudian kita akan mengirim pesan ke user yang kedua yang kita bikin tadi, yaitu smartudi02. Pertama klik compose, kemudian untuk tulis mail yang kedua tadi, smartudi02. Oke, kemudian yang lainnya CC dan BCC ini tidak perlu kalian isi. Kemudian isi subjeknya saja. Subjeknya mail server. Kemudian yang terakhir di sini kalian masukkan pesan yang kalian ingin kirim. Oke, saya di sini akan memasukkan pengujian mail. Kemudian jika sudah selesai,
tinggal klik send atau kirim. Oke, sepertinya sudah terkirim. Untuk mencek, kalian tinggal masuk ke akun kedua kalian. Kita check out dulu, kemudian klik di sini dan masuk ke akun kedua kalian ya. Oke, itu di 02. Kemudian masukkan passwordnya, login. Oke, ini email. Oke, ini masuk. Isi pesan tadi, kemudian pengujian berhasil. Isi pesannya tadi, nih from tkj01@maildinur.isya.id. Oke, selesai. Oke, dengan begini selesai sudah konfigurasi mail server beserta pengujiannya. Salah hilap mohon maaf, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaringan, salam persaudaraan.